Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bulan ini, bulan Oktober, dan kita harus bisa mengerti bahwa bulan ini kita sedang memasuki satu era baru, bab baru, dan saya katakan mungkin ini bab terakhir dari perjalanan kekristenan ke depan dalam hitungan waktu, hitungan jari ya, beberapa tahun ke depan. Ini segala sesuatunya itu bisa terjadi secara cepat, Nah, kemarin ketika saya ada di Purwokerto, saya udah rindu juga memang mengunjungi besan saya dan juga untuk ke kuburan anak saya, dan saya juga melayani Tuhan kemarin sore, dan saya berdoa sama Tuhan, ini para pemimpin berkumpul kemarin dan saya butuh tuntunan Tuhan, enggak seperti biasa-biasa, ini bukan preaching time, tapi benar-benar mengetahui apa sebetulnya yang Tuhan mau ya. Dan Tuhan berbicara mengenai 4 hal. Yang pertama, timeline. Itu my timeline, waktu, garis waktuku. Wow, garis waktuku. Oke, nanti saya akan jelaskan bahwa sejak bulan September yang lalu segala sesuatu sudah berubah. Kita tidak bisa setback kembali, dan ini kita sudah melihat ada nubuatan baru yang sedang terjadi, dan itu tertulis dari 2000-an tahun yang lalu, 3600 tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan. Dan bagaimana kita ini hidup di dalam kasih karunia, saya katakan kasih karunia ya. Yang kedua adalah, ini soal timeline, nanti sambil saya ceritakan apa yang saya akan sharekan, apa yang kita ketahui dan apa yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita ya. Yang kedua adalah jangan menunda-nunda. Banyak di antara kita terlalu banyak menunda-nunda, dan mungkin saya juga. Jadi saya katakan, Tuhan ampuni kalau saya seringkali hanya berargumentasi, seharusnya harus quick to do, tetapi seringkali kan banyak pertimbangan, banyak ini itu, nggak enakan, not in the mood, jadi kita seringkali menunda-nunda. Lalu skala prioritas adalah ketika saya berkunjung saya ke Jogja dulu, terus ke Purwokerto, dan tadi ke Bandung, besok pagi udah mesti Jakarta. Saya melihat begini, Tuhan katakan wherever you go, kemanapun kamu pergi, harus punya skala prioritas, yaitu 2 hal yang skala prioritas yang 2 top priority itu adalah, yang pertama adalah bangkitkan penuai, karena tuaian sudah hampir busuk ya. Banyak orang frustasi, mental illness, banyak orang yang mau bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah selamatkan jiwa-jiwa. Nah, sesuai dengan tema kita, apakah benar kita bisa menahan kekuatan antikris sementara kita lihat tanda-tandanya sudah coming soon ya. Nah, sejak tanggal 29 September yang lalu itu Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, nah kembali lagi ke Israel. Nah, kenapa di dalam My Home kita ada titik fokus Israel? Saya dari dulu tuh sebenarnya nggak suka banget ya untuk titik itu tuh yang, tetapi saya ini orangnya konsisten. Ketika Tuhan tuntun, saya ini bisa radikal ya, pergi berulang-ulang, nggak depending on, nggak tergantung dengan seseorang, ada ongkos, gak ada ongkos, saya pergi. Seperti dulu saya ke Porong, berapa kali saya pergi ke Porong, Sidoarjo ya, itu kota yang tidak tertolong, mau tenggelam. Lalu saya pergi waktu itu ke Nias, waduh, ada mungkin 40 kali sampai 60 kali ke Pulau Nias. Lalu saya pergi ke mana, lalu sampai ke Banda Aceh sekalipun, sebelum tsunami, setelah tsunami. Nah, itu kalau saya merasa bahwa saya dituntun Tuhan itu untuk mengambil bagian untuk porsi saya. Nah,
dalam perjalanan saya selama 2 tahun ini, sejak peristiwa Hamas menyerang Israel, dan hari ini pas untuk saya singkatkan semua, itu saya 7 kali pergi ke sana, bahkan sampai ke daerah bahaya sekalipun, yaitu di perbatasan jalur Gaza, di mana bom-bom sedang masih berseliweran. Hari ini, beberapa hari ini something yang sepertinya berubah, suasana berubah, senyap. 20 tawanan dari Israel dilepaskan yang hidup, tapi besok-besok ada 20 lebih yang udah jadi mayat, jenazah. Wah, emosi orang akan meledak lagi gitu ya. Dan bagi orang Israel, 1 jiwa aja itu kan sangat berharga. Nah, demikian juga orang dari Israel merilis 1.400 tawanan orang Palestina. Tetapi semuanya itu ada dinubuatkan di dalam. Kenapa Gaza? Sampai Rick Riding sewaktu itu, seorang pendoa dari Yerusalem, dari Sukat Halel Yerusalem, dia kata Indonesia, waduh, lebih dari 7 kali mungkin berbicara pada saya, Indonesia harus adopsi Yordan dan Gaza. Saya katakan Gaza, di mana itu Gaza? Siapa yang mau peduli dengan Gaza gitu kan waktu itu? Kita ini semua juga nih, kita juga baru tahu Gaza baru-baru hari, setahun lebih, yang 2 tahun inilah gitu kan kurang lebihnya. Tetapi the D-Day is coming. Ternyata itu bukan perkara kecil. Kalau kita nggak adopsi, kita nggak tahu. Kita lewat semua berita karena it's just a news, dan news itu akan membuat kita bingung, membuat kita juga khawatir, membuat kita seperti gak ada harapan, membuat kita jadi marah, jadi salah in action ya, wrong in action. Nah, we have to be very careful. Jadi yang saya utarakan ini, ketika kalau Tuhan suruh saya pergi berulang-ulang, itu karena kasih karunia. Belum tentu kalian juga disuruh Tuhan harus begitu gitu kan. Dan Tuhan bicara kalau kita adopsi Yerusalem itu adalah waktu kerja Tuhan ada di situ. Ya, itu World Watch Clock namanya. Saya udah berulang-ulang khotbah ini saya nggak mau diulang kembali ya. Banyak hal dalam 2 tahun ini saya khotbahkan, banyak hal mengenai ini. Tetapi saya akan mau cerita dalam beberapa hari ini saja, peristiwa ini terjadi yang tanpa diduga. Berapa bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu, tahun kemarin, kita nggak ngerti untuk bicara, dan kita benar-benar tidak akan mengerti hal ini bisa terjadi ya. Nah, ketika tanggal 29 September Donald Trump dan Benjamin Netanyahu itu dia berdiri di Taman Mawar Gedung Putih Washington DC, berdua mengangkat satu dokumen berisi 20 poin dengan 300 halaman. Nah, itu banyak poin-poinnya, tetapi salah satunya adalah saling menghormati setiap kepercayaan agama. Nah, ini akan jadi unsur salah satu daripada pasal itu. Donald Trump mengatakan, today, hari ini kita mencapai pendamaian kekal. Waduh, seorang presiden berani ngomong begini nih. Pendamaian kekal di Timur Tengah dan keamanan abadi untuk Israel dan Palestina, era baru kemakmuran. Aduh, coba perhatikan ya, ini very strong statement, dan ini bukan sekedar seorang presiden ngomong begini, seorang politikus ya. Dia ngomong ini, today, hari ini kita mencapai perdamaian kekal. Oh my God, perdamaian kekal di Timur Tengah, keamanan sejati untuk Israel dan Palestina, era baru kemakmuran. Nah, ini bagi orang politikus ini, wow, dia the hero. Tetapi kalau sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, we have to understand mengenai keabadian, kemakmuran, mengenai peace ya. Nah, CNN mengatakan momen
Ini adalah momen yang mengubah sejarah. CNN ngomong begini, berarti sejarah sudah berubah. BBC mengatakan begini, terobosan, this is the moment adalah of the breakthrough, terobosan dari abad ke-21. Nah, di situ kita lihat, perhatikan bahwa Rasul Paulus sudah menulis hampir 2000 tahun yang lalu. Di mana dikatakan di sini, coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba, ingat saya berbicara di dalam khotbah saya selalu berkata mengenai suddenly, tiba-tiba. Jadi segala sesuatu bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Lalu kita beralih ke Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27 mengatakan seperti ini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat, karena hukumannya senjata nih. Melawan agreement ini hukumannya senjata, dan seluruh dunia akan menyerang dia gitu kan. Raja itu kan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Clear, sangat jelas sekali firman Tuhan. Nah, raja ini adalah super. Di dalam khotbah Benyamin Netanyahu setelah merilis Hamas merilis 20 tawanan, waduh, dia berpidatonya sangat super. Seorang pemimpin yang luar biasa mengagungkan seseorang, bahwa di dalam sejarah Israel tidak ada seseorang yang layak untuk mendapat penghargaan setinggi-tingginya, khususnya pada zaman ini, yaitu negara Israel, kepada Donald Trump, yang seseorang yang layak untuk mendapat kehormatan itu. Wow, ya, ini bukan salah, bukan benar, ya. Tetapi banyak statement-statement ini sepertinya ada sesuatu yang perlu kita lebih sensitif lagi. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga tadi, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan semuanya aman. Nah, kata ini perlu kita perhatikan. Kata kedamaian yang dimaksud oleh Paulus adalah eirene. Eirene ini dan juga keamanan ini dari bahasa Yunania aspalea. Ini bentuknya enggak pribadi, enggak personal, tapi plural, jamak, bukan individu. Nah, kita lihat ketika ada yang disebut kedamaian sejati, perdamaian yang kekal. Bapak Ibu tahu nggak siapa yang bisa jadi juru damai, juru selamat kita? Yesus Kristus. No one else. Tidak ada namanya sang juru selamat, ya. Jadi kedamaian sejati harus mulai sebetulnya
dari Tuhan. Sang juru damai bukan karena tekanan politik atau senjata. Saya coba mengamati Donald Trump, seorang anak Tuhan. Kapan sih dia akan ngomong bahwa I'm as a Christian? Saya sebagai anak orang Kristen, anak Tuhan, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Juru Damai itu, harusnya dia akui. Bagi saya Prabowo itu hebat. Dia ngomong tidak pernah ada satu pemimpin negara yang ngomong kata shalom. Shalom ini bagi orang Yahudi nggak boleh diucapkan oleh orang kafir gitu. Tapi kita gereja udah kebiasaan ngomong shalom, shalom. Shalom itu damai sejahtera. Kata shalom ini ada kuasa di dalam perkataan. Ketika kita masuk ke rumah seseorang, katakan shalom, maka shalom itu akan ada di rumah. Jadi pray for the peace of Jerusalem, maksudnya supaya ada kota shalom, Jerusalem, shalom, kota shalom. Ya. Jadi kita lihat di sini, nubuatan ini yang segera digenapi ini ketika pakai kekuatan manusia. Nah, bukan karena kasih, bukan karena yang sudah diperdamaikan, dan yang sudah diperdamaikan itu hanya satu, melalui darah Kristus. Kita lihat Donald Trump. Saya tidak mau memojokkan seseorang, dan saya juga nggak mau bicara soal politik. Tetapi as Christian, kita seharusnya kita bisa mengatakan as Christian we believe in Jesus Christ sebagai juru selamat, sang pendamai itu yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan itu saya katakan ketika perayaan Natal di Armageddon tanggal 25 Desember yang lalu. Saya katakan bahwa saya dan Indonesia nggak layak menerima keselamatan, menerima Yesus yang dilahirkan di dalam keluarga Yahudi, dan juga saya akui dia sebagai Tuhan, saya akui dia sebagai juru selamat dalam hidup saya, dan saya percaya saya diselamatkan, I'm saved. Dan I'm saved, dan juga saya berubah, I'm changed. I'm changed. That's why I'm here. Aku ada di sini. Aku bersama dengan kalian. And I love you. Nah, kita lihat siapa mantu dari Donald Trump, Jared Kushner. Apakah dia punya kekuatan politik? Tidak. Siapa dia? Dia orang kaya, orang Yahudi. Tetapi kenapa bisa juga semua kepala negara nurut sama dia? Membuat perjanjian namanya Abraham Accord. Dan dia tidak punya kekuatan politik, terkecuali dia adalah mantu daripada seorang presiden adik kuasa namanya Donald Trump. Jared Kushner adalah seorang Yahudi, tidak percaya Yesus Kristus, dan istrinya Ivanka Trump itu tidak ada darah Yahudi juga,
Tetapi bagaimana karena merit dengan Jared Kushner, maka Ivanka Trump ini diakui sebagai orang Yahudi. Bagi orang Yahudi ini sejarah, Bapak Ibu sekalian, bagi orang Yahudi nggak ada darah orang Yahudi tidak akan diakui sebagai orang Yahudi. Tidak ada DNA Yahudi, tapi dia diakui. Saya pernah nanya kepada orang-orang Yahudi di Israel yang udah teman dekat, kenapa sih kalian gak mau menerima Yesus sebagai Mesias bagi kalian? Saya pikir akan, wah dia seorang gini-gini lah, mungkin ngomongnya gimana. Enggak, ternyata cuman alasannya kecil aja. Karena Yesus darahnya tercemar dengan orang Moab. Ruth. Oh, cuman begitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini timelinenya Bapak Ibu sekalian. Berarti waktu sudah sangat singkat banget. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai nggak, dari segala semua urusannya hanya satu digerek oleh Jared Kushner, bahwa bait Allah harus segera dibangun kembali. Bagaimana cara damainya itu? Dan semua sudah sign, para pemimpin negara, bahkan negara-negara Arab pun, bahwa hidup berdamai dengan semua agama. Jadi di Yerusalem nanti bisa ada Al-Aqsa, tetap di sebelah utara bait Allah. Dan kita lihat itu akan berdampingan. Dan tinggal satu lagi, gereja mana yang kemungkinannya kekuatannya ada di Katolik, yang diakui punya kekuatan super karena punya seorang pemimpin yang bisa 1 miliar lebih kekuatannya, pengikutnya. Jadi kita nggak mau ngeblame atau kita nggak mau bagaimana, tapi wait and see, karena nanti yang akan diangkat adalah seorang anak muda yang kemungkinan berusia 30 tahunan yang akan mewakili segala sesuatu. Imam besar saja sudah ditahbiskan bulan September yang lalu. Namanya Baruch Kohanim. Berarti imam besarnya sudah ada. Nah, saya ingin sebelum saya melanjutkan ini, coba kenapa saya kok bisa juga cerita detail dalam beberapa hal ini, tetapi kita akan menyaksikan satu movie perjalanan kita selama 2 tahun sampai ada rumah doa di Yerusalem. Ini buat saya ini anugerah besar banget. Sementara orang gak ngerti, diceritain juga gak bakalan mudeng. Gak ngerti atau gak mau ngerti, saya gak ngerti juga. Dan banyak orang Kristen masa bodoh urusan begini, tidak mau tahu. Bahkan ada seorang pendeta saya dengar di YouTube, kenapa orang Kristen ini mengharapkan
bait Allah ketiga dibangun. Siapa yang mengharapkan? Itu out of context lagi, itu pendeta ngomong. Lu kayak masa bodoh nggak mau tahu gitu kan, sesuatu itu terjadi bahwa bait Allah itu kita sendiri. Benar, saya juga ngerti bait Allah itu kita sendiri, tapi ini happening di sana. Ngapain ada nubuatan-nubuatan kalau kita tidak cermati, kalau kita tidak renungkan? Kalau itu dirobek aja Alkitabnya, nggak usah ada gitu. Nah, ini berbicara, saya ngeri bagi orang Kristen nanti ke depan. Ngerti nggak siapa Kristus, siapa antikristus? Jangan-jangan firman Tuhan yang berkata bahwa waktu akan dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, maka banyak orang percaya akan hilang. Orang percaya tidak diselamatkan. Kenapa? Enggak tahu. Udah baik teknologi, segala sesuatu. Nah, mari kita saksikan dulu ini movie sejak 7 Oktober 2023 sampai per hari ini. Ya, oke, mari kita saksikan dulu. Silakan. Di Kibbutz Be'eri ini, Bapak Ibu, saya berdiri sedih sekali melihat anak-anak muda yang ketika membuat festival musik pada tanggal 7 Oktober yang lalu dibunuh secara sadis, dan mereka masih muda-muda, umur 20-an, dan banyak juga di antara mereka yang masih disandera. Apakah mereka masih hidup atau mereka sudah mati? Tapi keluarganya tetap berharap supaya mereka tetap hidup dan bisa kembali. Makanya di mana-mana ada tulisan bring them home. Di mana kita berdiri? Apakah ada keadilan? Apakah kita mengasihi generasi atau kita membiarkan generasi ini hilang? Tanah inilah tanah yang menjerit, tanah ini berteriak di hadapan Tuhan. Apakah kita berdiam? Bring him now. Bring him home now. Mari doakan supaya terjadi satu revival, supaya darah yang tercurah di tanah ini tidak sia-sia, tetapi akan membawa revival. Di satu desa atau kibbutz namanya Kfar Aza namanya. Kita lihat rumah-rumah yang rusak. Orang-orang yang melihat, mendengar satu situasi yang begitu luar biasa, menyedihkan, mengenaskan sekali. Dan mereka datang ribuan orang, datang ke desa ini lalu menculik ratusan orang dari desa ini, dan ini adalah perbatasan ke Gaza. Kita lihat pintu gerbangnya di sini. Dan di sana adalah kota Gaza. Oh ya, tidak bisa diterima dengan akal. Peristiwa seperti ini bisa kita lihat dalam satu waktu, satu kesempatan jam pukul 6.30 pagi, bisa semuanya bisa keluar dan semuanya serba hancur dan mereka kehilangan harapan. Apa yang kita perbuat setelah kita menghadapi satu situasi yang sulit seperti ini? Hanya satu perkara, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan bagaimana kita sikap sebagai orang Kristen saat ini, sebagai orang yang memiliki kasih Bapa, orang yang ditebus oleh darah Yesus. Bila keselamatan datang daripada Tuhan, kita tidak bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang selfish, tidak peduli kepada yang lain. Mereka nggak butuh simpati, tetapi penebusan darah Kristus itu ada pada kita, dan Tuhan mengasihi setiap bangsa, apalagi umat pilihan Tuhan. Mereka pasti sedang mengungsi, mereka membutuhkan makanan, dan saya mendapat informasi yang begitu jelas bahwa mereka sedang kesulitan keuangan di negara ini.
Apa yang dapat kita bagikan selain doa, kasih, perhatian? When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the one, come on, you sing. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the water of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the water, I see ושוב אדוני את שבי בציון היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינם אז יאמרו בגויים ידין אדוני לעשות עם אלה ידין אדוני לעשות עמנו היינו שמחים שוב אדוני את כתפינו כאפיקים ברגל הזוכים בזמן ברינה יקצור. Lihat di sini lembu merah yang tidak bercacat, betina ada 5 ekor di sini. Kita melihat bahwa semua nubuatan ini sedang terjadi dan akan terjadi ke depan, dan ini adalah waktu percepatan nubuatan firman Tuhan mengenai kedatangan Sang Mesias, yaitu berbicara mengenai pembangunan bait suci yang ketiga. Tetapi kita lihat bait suci ini adalah kita semua, dan keselamatan akan datang atas setiap bangsa-bangsa di dunia. Nah, saya bukan ingin menunjukkan semua pelayanan saya, tapi itu ada titik-titik penting yang harus kita amati. Dan bukankah ini satu anugerah kalau kita ada di situ? Jangan sampai kita masih hidup tapi nggak produktif, nggak ngerti apa yang kita lakukan, pusing setiap hari, hanya handle masalah pribadi ini dan itu, yang sebetulnya kita ini harus jadi prajurit-prajurit Kristus dan kita harus jadi mempelai yang dewasa. Ada satu titik yang saya katakan mulai per hari ini adalah hitungan mundur. Kenapa? Karena sang antikris di akhir zaman ini akan puncak segala penyangkalan sedang akan muncul. Jadi sejak zaman Rasul itu sudah banyak muncul ajaran-ajaran antikris, tetapi sang antikris di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7, 8, 9 sampai 12 ya. Oke, 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu
yang telah ditentukan baginya. Tuhan berdaulat untuk menentukan waktu. Tetapi kok ada yang menahan? Ini yang saya paling berat sharekan kepada kita ini. Ngapain kita My Home Indonesia harus ada di sana? Memohon kemurahan Tuhan, mengisi cawan kemurahan Tuhan siang dan malam sebagai korban untuk kita diberikan waktu kemurahan. Sekarang orang udah ribut rapture dari September, ribut, buktinya kalian masih ada juga di sini. Kita masih ketemu lagi. Jadi kita diberi kemurahannya apa? Masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Apakah kita mau ke surga sendiri? Ada namanya grace period of time, waktu anugerah yang sangat singkat. Di dalam ayat 7 dikatakan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, sekali lagi, masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, 3 kali yang menahan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Kalau yang menahan ini disingkirkan, kalau doa kalian stop, kebaikan-kebaikan kalian, kalau preaching the gospel kalian stop, dan antikris muncul. Dan kita siap aniaya. Sementara kita nih lagi riweuh urusan kontrak, urusan anak sekolah, urusan encok, rematik, dan lain sebagainya, perlu ini, perlu itu. Kita sepertinya gereja ini belum menatakan diri utuh sebagai tubuh, sebagai mempelai yang siap. Jadi kemurahan Tuhan bukan sekedar orang di sekeliling kita yang belum bertobat, kitanya pun harus bertobat, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mature, siap untuk mati gitu bagi Kristus. Nah, ketika saya bertemu dengan para misionaris Cina yang ada di Indonesia, mereka katakan begini, kami jual semua harta kami dan kami ada di sini karena memenuhi panggilan Tuhan untuk Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara misionaris, negara pengirim misionaris, bukan lagi negara ladang untuk diinjili lagi, tapi pergi untuk menginjil gitu kan. Dan mereka itu gak bisa pulang lagi ke China, pulang ke China langsung ditangkap di penjara. Jadi mereka kata never mind, kami siap mati, udah beli kuburan untuk Indonesia. Di Indonesia. Wow. Saya katakan luar biasa. Saya pikir banyak orang Korea sekarang misionaris Cina ada. Dan dia ngomong satu yang sulit untuk mental orang Indonesia, tidak siap bayar harga. Menunggu. Doa sih kenceng, ibadah luar biasa rajin. Tetapi ketika sudah dituntut oleh Tuhan untuk lakukan sesuatu, banyak alasan. Karena itulah kekristenan itu sebetulnya growing very fast di Indonesia. Namun misionarisnya kecil, sangat kecil. Jadi kalau pergi ke luar negeri pun itu mereka hanya jadi pekerja, mencari kerja untuk kebutuhan perut. Nah, makanya kita nih di Get 30.33, kita nih teman-teman satu tim itu udah rasa kayak frustasi begitu ya, jujurnya tuh. Nah, dan
Kata saya, ayo kita bertahan, jangan sampai kita ini, kenapa nih Le, ini kameranya Le? Jadi jangan sampai kita nih lost di jalan, dia mencapai sasaran. Bahkan mungkin udah mau mundur, ini udah nggak mau, udah pecah kongsi. Woi, apa bedanya dengan gereja-gereja yang berkompetisi sekarang gitu kan, bersaing. Kita ini mau mempersatukan, mau mengkolaborasi. Nah, ini ayat penting banget ketika saya renungkan Tuhan. Rasanya udah frustasi, udah capek, udah nggak ada tenaga, udah gini, udah gitu. Banyak alasan gitu kan. Bisa dibuat gitu untuk kita tidak lakukan sesuatu. Tetapi ini ayat, waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, kalau yang menahannya itu disingkirkan. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Jadi sebagai orang Kristen juga jangan cari mujizat melulu. Nanti antikris itu bisa lakukan mujizat. Sekarang baik teknologi aja sakit apa bisa sembuh. Tidak ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jantung pun bisa diganti oleh nano robot dan lain sebagainya. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi lihat, hati-hati, rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka, kenapa harus binasa? Kenapa lost di tengah jalan? Karena tidak menerima, bukan hanya menerima, dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Seringkali Bapak Ibu sekalian, saya nih kalau mengasihi daging saya, kok saya nih kayak sendiri. Mungkin teman-teman kita juga merasa begitulah. Baik Ibu Ning, Regina, terus kok merasa gue sendiri kok. Tapi seringkali kita nih melawan daging kita sampai ke teman, ayo bro, ayo sis. Jangan sampai kita nih di tengah jalan udah deh give up. Yang lebih parah lagi kalau di tengah jalan udah kayak Yudas. Yudas itu udah ke titik mau kemuliaan Tuhan, tetapi hanya 30 keping perak. Dia jatuh. Nah, di sini dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Aduh, kok Tuhan yang mendatangkan kesesatan? Karena kalau pelin-pelan percuma, abu-abu percuma. Iya Kristen, iya enggak, kayak Petrus. Kata orang-orang Yahudi, aku tahu kamu kenal dia tuh, yang disalib itu. Aku tidak mengenal dia. Itu bahasa yang aslinya ketika saya selidiki. Sumpah, aku tuh gak kenal dia. Kalau aku kenal dia, kamu boleh bunuh saya. Waduh, ngeri banget. Nah, jangan sampai kesulitan ekonomi atau whatever kita menyangka. Jadi dikatakan ini, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi sebetulnya kenapa banyak orang yang jatuh ke dalam perangkap iblis kepada si jaring-jaring setan itu hanya dua, iri hati dan dengki itu, dan sumbernya adalah setan yang menebarkan virus ini. Nah, sekarang siapa yang menahannya kita akan bahas hanya beberapa menit ke depan. Holy Spirit itu selalu eksis. Disebut omnipresent.
Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu disebut anak-anak terang. Nah, kita harus menjaga terang itu senantiasa selalu membara di dalam diri kita, karena sementara sekeliling kita pengen niup api itu supaya padam. Gak peduli mau keluarga kita, mau teman dekat kita, seringkali mereka tuh nginiup-niup lilin kita supaya padam dulu. Udah, gak usah pelayanan dulu. Lu mikir Tuhan terus keluarga gini kan bisa juga dengan alasan. Nah, dalam beberapa hari ini saya diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti ini. Padahal ketika pelayanan mimbar urapannya dahsyat luar biasa. Jadi bagaimana keep on fire adalah matikan diri kita. Yang kedua adalah yang membuat keep the fire burning adalah kita bersatu yuk. Cuman seberapa gerintil orang bersatu supaya saling menguatkan satu dan yang lain. Jadi kita lihat di zaman ini sebentar lagi kita akan melihat ada anak terang, anak gelap. Gimana cara membedakannya? Lihat aja perilaku dan omongannya. Ketika anak terang selalu positif. No, Tuhan memberkati dia. Meskipun gimana-gimana Tuhan akan pakai dia. Tapi kalau anak gelap, begitulah, nggak perlu lah dia ada gini. Waduh, itu kita jadi hater. Yang nanti kita akan melihat kebangkitan atau kejatuhan. Ketika saya pernah bermimpi, waktu itu banyak anak-anak yang jatuh, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang pakai dasi jas gitu, seperti di satu gunung yang kayak telur begitu, kayak marmer tapi berair, dan banyak yang jatuh. Tetapi orang yang jatuh itu langsung hilang di dunia kegelapan seperti itu, dan itu saya yakin itu lubang jurang maut yang akan dibukakan sebentar lagi. Ya, seperti kala jengking gitu. Nah, tetapi itu teman-teman yang bisa menolong dia, menyeret dia, ngangkat sampai berdiri lagi tertati-tati, langsung kita ini bisa bergandengan tangan berjalan. Nanti kita bisa melihat kehidupan atau kematian. Ada hal-hal yang akan membuat kita membawa kematian rohani, mati semangat kita, mati antusiasme kita, mati dari visi kita, mati dari plan kita, mati itu dari hamarkia, itu adalah meleset dari jalan semula. Be careful. Terus semangat dan kelesuan, ada orang yang bersemangat tapi ada orang yang semangatnya nggak jelas, itu namanya ambisi. Tapi orang yang punya visi, keep humble. Nah, lalu yang ada juga kebenaran dan kebencian. Kita harus bisa bedakan yang mana yang kebenaran. The truth is, karena itu sesuai firman yang tadi, kalau suam-suam Tuhan tuh nggak suka. Tuhan paling nggak suka dengan suam-suam. Kebenaran atau kebencian. Jadi mari kita jaga hati, hidup terus dalam pertobatan. Jadi seringkali pokok doa tuh banyak jujur, tetapi saya selalu mengutamakan ngomong ini sama Tuhan, correct me if I'm wrong. Koreksi aku kalau memang aku salah. Dan memang banyak kesalahan lagi, gitu kan, jujurnya. Nah, tetapi saya selalu katakan Tuhan, jangan jauhkan aku dari hadirat. Boleh kau ambil semuanya. Itu Ayub tuh ngomong begitu tuh. Jangan ambil hadirat Tuhan. Jangan lengah dan hidup dalam doa dan juga berkomunitas yang baik. Ya, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Aduh, berarti the day of murtad ini akan datang dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa,
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut, yang disembah sebagai Allah, bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ciri antikris kita akan update terus. Bagaimana perkembangannya? Ciri antikris adalah awalnya pembawa damai, peacemaker, ya, membawa aura perdamaian tapi by force, dengan kekuatan politik, kekuatan senjata. Jadi kita lihat, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, titik awal segala sesuatu di Israel. Bahkan negara pertama yang akan mengakui antikris, sang antikris, seseorang antikris itu adalah Israel, negara pertama. Makanya kenapa kita ada di situ? Mohon kemurahan Tuhan. Kenapa kita ada di Armageddon? Karena disitulah titik kiamat dunia. 200 juta tentara, dan itu semua itu orang yang hidup kayak jin-jin. Maksudnya jin-jin itu seperti apa? Melepuh dagingnya itu seperti kena radiasi. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Tapi itu sudah rapture nanti. Tapi belas kasihan kitanya sampai ke ujung. Alfa dan Omega sampai titik akhirnya itu ya. Nah, kita lihat ketika 10 negara bersatu, pembangunan bait Allah nanti itu kita bisa mengerti apakah mungkin ini bisa dibangun. Mungkin kalau Abraham Accord ini udah ini, kan udah ada persetujuan. Jadi 3,5 tahun sepertinya damai-damai. Tapi setelah itu dia akan duduk meninggikan diri sebagai Allah. Kalau nggak nurut, akan dihukum. Dan by teknologi nanti dia akan melakukan kontrol dunia 666. Dan banyak orang, tapi kita lihat banyak orang Yahudi akan percaya kepada Kristus. Yesua HaMasiah. Setelah itu banyak orang yang tertinggal itu banyak mengalami aniaya. Tetapi pengangkatan orang percaya akan terjadi terlebih dahulu. Nah, kita lihat ciri-ciri yang terjadi, saya tekankan lagi, penyatuan kekuatan politik dan agama. Politik dan agama akan menjadi satu. Nah, kiranya kita tetap on fire dan kita mau dituntun oleh rohnya dan kita mengerti panggilan Tuhan. Oke lah kalau kita ingin selamat sendiri, setidaknya kita nih mikirin anak cucu kita. Bagaimana zaman-zaman ke depan kita supaya tetap teguh dan kita selamatkan jiwa-jiwa, selamatkan keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati